Rahayu, Pak Ujim. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di ruang Patmana. Saya Eka dan mitra saya Putri Timur sebagai pendiri Patmana mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama, selama bulan November dan Desember ini, Patmana mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mengkaji tentang melepas kemelekatan atau keterikatan dan menyambut kebebasan menjelang tahun 2022 dari 6 sudut pandang. Kita sudah mengupas topik kemelekatan ini dari 2 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang psikologi Barat dan Timur, dan dari sudut pandang Hindu. Hari ini kita akan mengupasnya dari sudut pandang Jawa bersama Bapak Ahmad Kojim. Selama 3 Sabtu ke depan, kita secara berturut-turut akan melakukan kajian tentang kemelekatan dari sudut pandang Buddha, Katolik, dan yang terakhir dari Islam tasawuf. Dengan membahas kemelekatan ini dari 6 sudut pandang, kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk dapat memahami soal kemelekatan dan mengambil tindakan untuk melepaskannya agar hidup Bapak, Ibu, dan teman-teman lebih bebas dan merdeka, terutama di tahun baru yang akan datang. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian ini, bahasan ini, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dari tempat masing-masing tanpa membuka mic-nya, membuka suara, dan dengan sikap duduk tegak sempurna. Silahkan, Rin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, kita akan lihat susunan acaranya dulu. Jadi nanti itu tadi sudah pembukaan, lalu akan ada paparan materi dari Bapak Ahmad Kojim sekitar 1 jam, lalu yang akan diikuti dengan 30 menit tanya jawab, dan nanti di akhir sesi mohon Pak Kojim untuk memimpin kita semua dengan waktu hening kira-kira 15-20 menit, baru nanti ada penutup. Untuk tata tertibnya,
Jadi seperti biasa nama ID ya jangan berbeda dari yang nama pendaftaran. Mic tolong ditutup supaya tidak mendistraksi suara pembicara. Lalu berharap peserta berpakaian sopan. Video boleh dinyalakan kalau memang tidak mengganggu sinyal. Yang mau bertanya boleh di chat atau nanti bisa raise hand di akhir pada saat sesi tanya jawab. Lanjut Rin, kita mulai dengan sedikit profil dari Pak Kojim. Oke, Bapak Ahmad Kojim menulis beberapa buku-buku spiritual seperti Sesi Tijenar, Sunan Kalijaga, Weda Sasongko, Serat Centini, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya. Beliau dibesarkan dalam lingkungan masyarakat tradisional Islami yang menyenandungkan kitab-kitab klasik dan berdampingan dengan masyarakat Kejawen di Surabaya. Saat ini aktif membagikan ilmunya dengan mengisi berbagai forum pengajian spiritual. Silahkan Pak Kojim, kami persilahkan waktunya untuk membagikan materinya. Saya akan share screen-nya. Terima kasih, Rahayu bagi semuanya. Jadi hari ini saya ketiban sampur untuk mengkaji melepas kemelekatan menyambut kebebasan dari sudut pandang Jawa. Ya nggak ada tulisan Arabnya dari pandang Jawa. Jadi kita bisa langsung masuk ke halaman 1 ya. Nah, jadi gini. Kemelekatan itu sebenarnya kan bukan bagian dari hidup kita. Ya, jadi kalau kita itu mandi misalnya, ya kan, terus kotoran itu tentunya bukan dari dalam diri kita. Nah, karena kita tidak ingin kotor dan kita tahu fungsi kebersihan tubuh, ya maka kita bisa mandi setiap hari, misalnya 2 kali, pagi dan petang, atau 1 kali kalau model orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, ya, sehari mandinya hanya sekali. Ya. Nah, tapi yang jelas mandi itu karena tahu bahwa tubuh kita ini bawa kotoran. Ya paling tidak ya dari dalam keluar keringat, ya bercampur dengan sisi luar, akhirnya melekat di tubuh kita. Ya, itu namanya kemelekatan. Ya. Nah, orang yang setelah terkena debu tapi merasa nyaman dengan dunia luar, ya semakin merasa senang dengan kemelekatan itu. Jadi makanya kalau kita ingin memahami kemelekatan dari sudut pandang Jawa, ya kita harus memahami dulu siklus hidup manusia. Jadi ini penting ya. Jadi ada 3 jagat dalam pandangan Jawa, ya, yaitu jagat purwaka. Jadi jagat purwaka itu jagat asal mula, jagat awal. Ya. Maka di dalam sangkan Paraning Dumadi itu artinya sangkan itu adalah asal, berarti jagat purwaka. Nah, paran itu tujuannya kembali ke awal lagi. Karena kalau itu dibuat lingkaran kan kembalinya ke titik yang sama, meskipun lewatannya tidak sama. Jadi keluarnya ya dengan kembalinya pintunya tidak sama, meskipun menuju rumah yang sama. Nah, yang dilewati ketika kita di jagat purwaka itu namanya marga saraita. Jadi marga itu jalan, ya kan. Nah, jalan yang disebut saraita itu masih murni, ya. Terus kemudian jagat madhyama, jagat yang ada di tengah, marganya adalah marga saraina. Jadi marga itu jalan, makanya ada bina marga, ya kan. Tapi saraina penuh dengan kenistaan, penuh dengan hal-hal yang rendah dan sebagainya. Ya. Namun demikian disebut juga jagat madhyama ini sebagai jagat madhyapala.
Karena justru di dunia inilah ya kita berusaha untuk menghasilkan buah yang terbaik bagi nantinya. Ya, jadi itu. Nah, yang ketiga adalah jagat wasana, jadi jagat akhir, ketika setelah kita mati. Nah, maka disebut itu jagat daya, karena kita harus ada daya untuk bisa pulang balik. Jadi kalau nggak punya daya, ya baliknya bukan ke Purwaka, tetapi baliknya ke dunia lagi. Nah, itu konsep kelahiran kembali atau reinkarnasi di dalam pandangan Jawa. Jadi artinya reinkarnasi tidak ada kalau secara lingkaran itu sudah bisa dijalani dengan benar. Jadi itu. Ya. Nah, manusia tentunya berangkat dari gua garba, dari istilahnya rahim semesta, ya, yang disebut jagat purwaka. Prosesnya kan dari lahir itu kan kalau bayi dari dalam perut terus lahir ke dunia. Nah, prosesnya itu perutnya itu ya namanya jalan saraita itu, yaitu perjalanan diri melewati suatu keadaan yang dipenuhi dengan kasih sayang, ya kan, tresno, welas asih. Jadi dipenuhi. Ya. Jadi artinya ketika masih ada di jagat Purwaka, ya, terus jalannya itu jalan saraita, maka isinya hidup kita itu masih tresno welas asih, tidak ada kemelekatan apapun. Justru kita itu hadir untuk bisa menghasilkan kekuatan tresno welas asih ke lingkungannya. Ya. Nah, akhirnya tiba di jagat madya pala ini. Ya. Alam yang berkaitan dengan upaya memetik buah perilaku. Jadi jalan yang dilewati adalah saraina, ya, jalan nista, rendah, dan bisa membuat malu kita. Ya. Jagat saraina adalah jagat yang kita tempati hidup sekarang ini. Jadi artinya dunia, world, ya, earth, ya, karena kita hidupnya di bumi, ya, atau earth, ya, kalau bahasa Arabnya. Ya. Nah, itu adalah tempat kita sekarang ini. Ya, itu. Jadi ini penting kita tahu asal-usulnya, terus sekarang ada di mana, mau kemana. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, kan orang itu mandi kan karena tahu badannya kotor. Nah, jadi yang diketuk itu adalah orang supaya tahu. Gitu. Selama orang tidak tahu, kalau badannya itu kotor, ya nggak akan mandi. Ya kan? Misalnya, orang-orang suku pedalaman, misalnya di Papua, ya kan? Karena asal-usulnya itu hidup menerobos hutan, jadi yang dihadapi itu adalah serangga-serangga yang justru bisa mengganggu hidupnya atau mematikan malahan, kalau menyengat dan sebagainya. Maka dia tidak mandi langsung, tapi setelah mandi di sungai yang jernih, badannya dilabur, ya kan, dilabur dengan minyak babi agar tidak disentuh oleh serangga-serangga yang ada di sana. Ya. Nah, artinya dia tahu mengapa harus ditutupi badannya itu. Ya, kalau tidak akan disentuh atau disengat atau digigit oleh binatang-binatang serangga yang ada di sana. Jadi seperti itu. Ya. Nah, tapi di kita karena masalahnya tidak seperti itu kan, mandi kita di sini bisa sabun pagi dan pakai sabun wangi, ya, sabun mandi, ya kan, dengan berbagai merek dan macam-macam, ya kan. Nah, seperti itu untuk melepaskan dari hal-hal yang melekat pada tubuh jasmani. Nah, kemelekatan kan bukan melekat pada tubuh jasmani, tapi melekat pada diri kita. Nah, melekat pada pribadi kita. Jadi ini harus dipahami dengan baik, ya kan. Jadi kalau kotoran pada tubuh berarti melekat pada tubuh jasmani,
Ini sudah pada jiwa kita, kemelekatan itu. Ya. Kemudian akhirnya kita kan kembali ke jagat purwaka melalui jagat wasana, ya, melalui jagat wasana, ya. Jadi itu tadi kan, jadi jagat purwaka, ya kan, melalui jalan namanya Saraita, jagat madhyama pala, melalui jalan yang disebut marga Saraina, dan sekarang kembali melalui jalan Saraila. Ya. Ini pengetahuan yang tidak kita dapatkan pada misalnya di serat-serat yang sudah berbau kesufian, ya tidak akan mendapatkan itu. Nah, jadi di Saraila ini ada upaya untuk memisahkan diri dari kemelekatan duniawi. Karena sadar bahwa dunia ini harus ditinggalkan. Jadi bukan digandoli gitu loh, jadi sadar. Nah, jika dibuatkan 3 titik dalam garis lingkaran, maka ada 2 titik yang menjadi wilayah jagat madya, yaitu madya pala dan pala madhyama, dan 1 titik yang merupakan jagat purwaka dan sekaligus jagat wasana. Nah, jadi kita memperhatikan siklus tersebut, ya. Ketika kita memperhatikan siklus tersebut, ya pada mulanya manusia itu melihat dirinya itu sebagai sang pribadi yang merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang dalam ajaran Jawa disebut Yang Eka Jati. Dia tunggal sejati, dia yang sebenarnya ada. Sang pribadi ini bermula dalam garba asal di jagat purwaka. Jadi dengan kehendaknya yang maha besar ini, yang Maha Esa ini, terciptalah istilahnya semua wujud yang terdiri dari wadah dan isinya. Kan itu kan, ya isinya nanti manusia itu. Nah, ada wadahnya kan, seperti telur dan telur itu kan terdiri cangkang dan isinya. Ya kan tidak langsung telur itu terus wujud isi, ya kan, cangkang dan isinya. Akhirnya ya kayak telur dan cangkang dan isinya itu, ya isinya itu kondisi ketika di Saraita tadi, ya isinya itu, ya. Jadi, nah cangkangnya itu tetap tinggal kan, dia tidak kemana-mana kan. Jadi kalau manusia cangkangnya ini ada di sana, ada di jagat purwaka sana, garba loka sang pribadi. Ya. Nah, kita keluar dari situ, ya kan? Ya, karena sudah keluar dari situ, ya nanti harus kembali ke situ, gitu loh. Jadi kembalinya kembali ke sana, ya. Jadi bukan kembali ke tempat lain. Bahwa nanti tugas lagi, ya dari situ lagi. Tugas ke tempat mana, ya kan? Misalnya ke planet X, ya kan? Bukan lagi ke bumi, ke planet X. Nah, nanti di planet X pun harus kembali ke garba loka awalnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi terus menerus, ya, dengan menimba pengalaman. Kan hidup itu kalau di dalam sudut pandang Jawa itu ya namanya hidup ya tan kenopati, artinya tidak pernah tersentuh oleh kematian. Yang mati adalah badan wadah kita ini, pakaian kita ini, ya. Jadi situ badan ragawi kita ini. Ya, jadi itu, nah sang pribadi terus hidup karena sang pribadi itu adalah manifestasi, ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di situ. Nah, kalau kita lihat ya gambar ini ya, jadi itu tadi yang terdiri dari 3 jagat ya. Jadi yang dilingkari oleh garis ya, kan di antara mata panah hijau masuk ke ungu ya, adalah titik istana pribadi. Jadi itu titik kan. Nah, dari situ ya, maka kita lihat ada garis lingkaran ungu. Nah, ini adalah alam yang dilewati manusia sebelum masuk ke tubuh jasmani. Jadi sebelum masuk tubuh jasmani. Nah, maka jalan itu dinamai Saraita yang tadi isinya sepanjang perjalanan itu tresno welas asih.
Ya, jadi isinya itu tresno welas asih. Ya. Jadi tidak ada yang lain. Makanya di alam itu tidak ada perang. Ya. Boleh jadi kenapa ada tresno welas asih, berarti ada yang ditresnani, ada yang diwelasi, ada yang diasih. Iya, karena itu masalah owalan gingsirnya alam. Jadi ada perubahan, ada gerakan-gerakan. Cuma dasarnya bukan pamrih. Jadi tresno welas asih itu ya begitu ada yang menderita ya perlu diwelasi kan gitu kan. Nah, kalau ada yang bisa berbuat baik ya perlu di support, didukung, diberikan imbalan yang lebih baik. Jadi seperti itu ya. Nah, perjalanan diri melewati suatu keadaan yang penuh kasih sayang ya, tresno welas asih ya. Di alam awal atau jagat purwaka ini sang pribadi diberi badan yang hanya sesuai dengan keadaan alamnya. Jadi bukan kok terus keluar nggak ada badannya, tapi badan itu sesuai dengan keadaan alamnya. Ya. Jadi itu namanya ketika di saraita. Ya. Jadi yang cocok di alam itu. Nah, ini yang harus bisa dipahami. Nah, yang eka jati yang menempatkan ketiga sifat tersebut yaitu tresno welas asih. Nah, tresno itu apa? Tresno itu artinya sifat kasih tanpa adanya dorongan nafsu. Nah, jadi itu yang apa ini kalau di dalam bahasa Arab itu Rahman, ya, tresno itu. Ya, tapi kan tresno sekarang ini kan munculnya ke dalam bahasa yang pengaruh India, kata cinta itu. Kalau cinta itu sudah ada dorongan nafsu, tapi kalau tresno itu belum ada. Jadi dia hanya ya kasih tanpa ada dorongan nafsu. Nah, kemudian dia juga menempatkan sifat welas pada sang pribadi. Sifat ini merupakan bentuk kasih terhadap pihak lain. Yang dalam bahasa sekarang itu adalah rasa empati, memahami apa yang dirasakan pihak lain. Makanya tidak ada peperangan di alam jagat purwaka atau di marga saraita ini. Jadi nggak ada perang. Karena semuanya berusaha untuk ya saling membantu, saling menolong. Itu kalau kita membaca buku Destiny of Soul ya yang ditulis oleh Michael Newton. Jadi sebelum bayi itu menjadi manusia ini menjadi bayi, nah itu bidan-bidannya di alam itu langsung punya rasa kasih sayang supaya orang ini bisa hidup di bumi dengan baik. Jadi itu tadi karena di alam ini sifatnya adalah personal welas asih itu. Nah, asih itu dapat disamakan dengan kata Arab rahim. Sifat ini di dalam diri manusia terwujud ya dalam memberikan ya kan imbalan kepada pihak yang melakukan kebaikan. Jadi artinya kalau ada yang menderita ikut ya ada empati, tapi kalau ada yang baik dia turut serta mensupport itu kan. Nah, jadi tresno sifat alaminya memang harus selalu ya mengasihi kepada siapapun tanpa ada dorongan nafsu. Terus melihat, waduh ada yang kecepit misalnya kan, ada yang kecepit ya ditolong, ya kan. Terus melihat ada yang berhasil, disupport. Jadi istilahnya seperti itu, ya. Nah, terus dari situ ya kan ketika sang pribadi mau menjadi manusia. Nah ini kan, jadi bagaimana dari wilayah ya pai tadi, ya, dari pai tadi, kue pai itu, ya, yang ungu terus menuju yang merah, ya kan. Nah ini kan perlu juga proses, ya kan tidak bisa kan langsung ujuk-ujuknya. Nah ini lewat ya, masuk ke badan halus yang disebut rijal. Nah ini yang tidak akan Anda dapatkan di ajaran agama apapun seluruh dunia termasuk pandangan barat timur nggak ada. Jadi manusia itu kalau di ajaran agama apapun pandangan apapun itu seperti ya
kayak di Islam kan ditiupi roh, jadi modelnya kayak pelembungan ditiup begitu. Ya. Tapi ini adalah proses jadi di situ. Ya. Nah, rijal itu badan halus. Jadi di sekeliling kita ini ada triliunan rijal kan gitu kan. Ya, rijal ini badan halus. Jadi rijal ini masuk ke sperma. Ya. Jadi masuk ke sperma, setelah sperma melebur dengan sel telur, di sperma melebur dengan sel telur, kan? Nah, rijal ini yang apa itu menumbuhkan kan dari prosesnya itu. Ya. Nah, di situ cahaya yang bagas purwa, ya, cahaya yang bagas purwa itu adalah kalau di dalam kesufian itu berarti Nur Muhammadnya kan gitu kan. Jadi Nur Muhammadnya, jadi memancar. Makanya disebut Nur kan, Nur itu cahaya. Muhammad itu terpuji. Nah, yang bagas purwa, bagas itu, ya kan, artinya juga cahaya, sinar, bagas itu. Ya. Sedangkan purwa itu artinya kan awal. Nah, jadi gitu. Jadi yang awal inilah nyoroti cahayanya, ya. Jadi di situ. Jadi yang menjadi dudukan sang pribadi di Garbaloka itu menyoroti embrio yang terbentuk dari leburan sperma dan sel telur. Jadi sperma dan sel sorot, ya kan. Ya, jadi kayak misalnya telur ayam gitu, telur ayam gitu dirami oleh induknya. Ini disorot. Nah, cahaya apa yang dipakai menyorotinya? Nah, cahaya itu dinamakan cahyo gesang, ya kan? Artinya cahaya hidup. Jadi embrio bukan hanya sebagai gitu loh ya, sebagai memang makhluk hidup, ya, karena seperti yang dikatakan oleh Saksi Jenar ya yang sudah saya tulis di buku saya, kalau masalah hidup, ya, tidak ada di dunia ini ya satu zat pun yang mati di dunia ini. Makanya dikatakan guntur, kilat, beledek, ya kan, awan, hujan, semuanya itu hidup. Ya. Debu semuanya itu hidup karena tidak ada makhluk hidup yang tumbuh dari benda mati itu. Ya. Jadi di situ jelas ya makhluk hidup ya berasal dari yang hidup. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Makanya ketika orang Jepang ya yaitu memahami air ya emoto, ya kan, loh, ternyata kok air ini bisa dipuji, bisa diumpat, ya kan, dan akan mengubah bentuk kristalnya ya air itu berubahlah bentuk kristalnya. Oh, jadi pertanda bahwa air itu hidup, kan gitu kan. Ya. Nah, kenapa kok ada orang disebut mati? Nah, yang mati itu kan ini tadi satu kesatuan tadi, satu rakitan itu sudah nggak berfungsi. Jadi disebut mati karena rakitannya itu tidak berfungsi. Jadi kalau mobil, ya mobil itu mogok misalnya kan, mobilnya mogok mati di tengah jalan karena semua strum itu nggak berfungsi, ya kan? Lah, jadi badan terurai. Tetapi badan yang terurai itu sebagai apa itu uraian, sebagai molekul-molekul yang terurai, dia hidup semuanya. Jadi di situ. Nah, sehingga kan pada kesempatan yang lain sudah saya beritahukan bahwa ketika kita menyebut hidup, ya, ada hidup yang disebut ya non-organized living thing. Ya, jadi benda hidup yang tidak terorganisasi, ya seperti air, ya kan, ya itu tidak terorganisasi, ya, jadi bisa diambil, dipisah-pisah, nggak pakai ini, ya bahkan makhluk-makhluk yang relatif masih sederhana itu tidak terorganisasi kayak virus dan sebagainya itu makanya sulit mati, ya dari ditinjauan organisasi, ya jadi kan non ya, organized living thing itu makhluk hidup yang tidak terorganisasi. Kayak api, ya kan, udara, air itu
makhluk hidup tapi tidak terorganisasi. Nah, terus ada living organized living thing. Jadi makhluk hidup yang terorganisasi. Jadi kita, hewan-hewan di sekitar kita itu makhluk hidup terorganisasi. Jadi kalau terbunuh, ya kan, maka seluruh sistem organisasinya itu nggak bekerja, maka orang menyebut mati. Tapi yang terurai itu ya tidak mati, tetap jalan, tetap sebagai makhluk hidup. Makanya nanti bisa dipakai untuk membentuk tubuh, ya. Jadi membentuk tubuh kembali, ya kan. Ya, contoh misalnya kita ini kan makan apa itu beras, ya kan, atau roti gandum. Ya. Nah, gandum ini kan kalau secara organized living thing-nya ya mati, ya kan. Kalau gandumnya hidup kan baru diletakkan sudah pada tumbuh, ya, secara organized-nya. Tapi secara unorganized-nya, ya dia hidup. Makanya bisa kita makan dan menjadikan daya hidup pada diri kita. Ya, kalau kita dikasih zat yang apa itu mati, ya malah penyakitan, gitu kan? Ya, jadi malah penyakitan. Jadi itu, misalnya daging kan, daging yang kita beli di pasar, ya hewannya mati, tapi sistem dagingnya itu masih hidup. Tapi ketika daging itu busuk, maka sistem dagingnya itu mati. Nah, sistemnya yang mati, sehingga kalau sistemnya itu mati, ya, walaupun bagian-bagian apa itu dagingnya itu sendiri masih hidup bagi makhluk lain, gitu loh. Jadi ketika sistemnya itu mati, kita makan, kita kena penyakit. Tetapi lalat dan sebagainya, malah seneng itu. Ya, yang membusuk itu malah dimakan kan. Nah, jadi artinya bagi lalat ngerti, oh kalau sudah membusuk seperti ini bagianku. Nah, jadi makanya dunia ini adalah mata rantai kehidupan yang diterjemahkan mata rantai makanan. Nah, ini yang harus bisa kita pahami, ya. Jadi ada proses, ya. Nah, jadi pada saat embrio, ya, pada saat embrio yang dimasuki sang pribadi tersoroti cahaya gesang, maka sang pribadi disebut sukma. Jadi menjadi sukma itu karena sudah masuk ke dalam tubuh jasmani yang hidup, ya. Dan saat itu yang Eka Jati mengalirkan rasa yang sekarang ditulis rasa ke dalam sukma yang sudah menyatu dengan badan jasmani, ya. Nah, rasa itu menuju titik-titik pangkal rasa pada tubuh jasmani seperti mata, kulit, telinga, lidah, hidung, usus, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau rasa itu menuju mata, diubah oleh pangkal rasa bisa melihat. Jadi rasa bisa melihat. Nah, begitu kita itu rasa itu masuk ke pangkal rasa yang ada di kulit, kalau digeser-geser gini di kulit ikut merasakan, kecuali jaringan kulit ini rusak. Selama jaringannya tidak rusak, merasa, ya kan? Telinga kita selama kendangan, ya, kendangan itu, ya, atau yang namanya selaput gendang itu tidak rusak, ya kita bisa mendengar. Tapi kan pangkal rasa itu memiliki kemampuan, ada kapasitas, sehingga kalau selaput gendang itu terkena suara yang sangat tinggi bisa pecah, akhirnya tuli, nah, rusak namanya. Jadi sistem pangkal rasa pada telinga rusak. Nah, di lidah pangkal rasanya bisa membuat ada asin, manis, yang sekarang orang tahu kan, kalau minum obat jangan diletakkan di ujung lidah, karena di daerah ujung lidah itu khusus pangkal rasa pahit kan, gitu kan. Jadi kalau minum obat yang pahit
ya kan harus agak ke dalam karena tidak tersentuh rasa loh. Kenapa rasa pahit itu kok diletakkan di bagian depan? Ya karena yang Eka Jati sebagai arsiteknya ya, yang Eka Jati sebagai arsiteknya itu kan untuk supaya manusia tetap bisa menjaga dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Karena biasanya yang pahit-pahit itu bisa membahayakan dirinya. Walaupun tidak setiap yang pahit membahayakan dirinya, tapi kan yang diberikan kan seperti itu. Begitu pula yang manis-manis kan, itu biasanya enak gitu kan. Jadi nggak mungkin ada manis bersifat racun kecuali ya kan ya, air apa itu teh manis dikasih racun, nah itu lain. Tapi alami sudah ada penangkal-penangkal, ya, ada pangkal-pangkal dan ada penangkalnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, semua rasa itu terkoordinasi dalam satu kesatuan di dalam tubuh jasmani sehingga sukma bisa menggerakkan semua rasa tersebut. Nah, jadi akhirnya sukma itu bisa, aku kepingin makan. Yang semula belum bisa kan, tapi setelah terkoordinasi, oh ada lapar, aku kepingin makan, haus, aku kepingin minum. Nah, jadi badan sukma yang sudah bisa bergerak untuk mendapatkan sesuatu ini, nah maka disebut jiwa, kan gitu kan. Ya sebenarnya ya satu tadi sang pribadi, tapi saat apa disebut sukma, kan gitu kan. Saat apa disebut jiwa, kan gitu. Ya. Nah, dalam jiwa rasa menjadi karsa, menjadi kehendak. Ya kan kita tahu kan di dalam bahasa kesufian pun dikatakan ing sajroning rasa ana ingsun. Nah, di dalam rasa itulah ada aku. Nah, ing sajroning rasa. Nah, rasa-rasa itu yang apa itu bergerak lalu mewujudkan satu daya namanya karsa, kan gitu kan. Jadi karsa itu dari kata sebenarnya ka-arsa. Ya, jadi ka-arsa, jadi artinya bagian dari ya, semua rasa yang jadi di situ. Ya. Nah, saat janin dilahirkan sebagai bayi, pada mulanya bayi hanya bergerak sesuai dengan karsa, karsa asal, karsa yang diberikan oleh ya, yang Eka Jati atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karsa asal. Kalau di dalam agama Islam itu disebut kehendak Allah. Kalau di dalam bahasa agama Islam. Ya. Nah, kemudian bayi itu tumbuh dan berkembang. Kehendak Allah menumbuhkan kehendak manusia. Ya, jadi semula yang ada itu kehendak Allah, tapi akhirnya kehendak Allah itu membangkitkan kehendak manusia. Jadi dengan kehendak manusia itu manusia bisa bekerja dan berkarya. Ya, ini dua hal yang berbeda di dalam bahasa Jawa. Kalau bekerja itu kita hanya melakukan sesuatu, ya kan? Tapi kalau berkarya itu kita menciptakan sesuatu. Nah, jadi itu ya, kalau berkarya itu menciptakan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu. Kalau bekerja itu hanya ya, membuat sesuatu yang merangkai-rangkainya. Misalnya orang bekerja di pabrik sandal, ya kan, ya dia hanya merangkai-rangkai bahan yang ada dan sebagainya. Makanya dia sebut bekerja. Ya. Nah, kalau yang berkarya, ya yang punya pabrik, kan gitu kan yang berkarya kan. Jadi dia berpikir bagaimana supaya ada sandal atau sepatu itu berkarya, ya kan. Makanya kalau hasil disebut hasil karya bukan hasil kerja. Ya, kayak mobil hasil karya, nah kan gitu kan seperti itu. Ya. Jadi ada hasil karya, ada hasil kerja. Kalau hasil kerja ya dibayar, diupahi namanya, orang dibayar dengan upah. Ya, gitu. Nah, kehendak manusia yang semula merupakan alat, ya, semula merupakan alat
untuk mewujudkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa bersinggungan dengan dunia luarnya. Ya kan, begitu bayi ini dikeluarkan bersinggungan dengan dunia luarnya. Ya. Yang asalnya tidak melihat apa-apa menjadi melihat apa-apa, ya kan? Yang asalnya tidak tahu siapa ibunya menjadi diperkenalkan oleh yang datang, aku ibumu nak, kan gitu. Jadi timbul pengakuan-pengakuan dari luar. Meskipun ya itu benar anaknya, tapi sebenarnya sang bayi kan tetap tidak tahu. Taunya dia kan hanya diberitahu, ya kan? Diberitahu, tapi sang bayi kan tidak tahu persis kalau itu memang orang tuanya. Gitu. Nah, manusia menanggapi owah lan gingsir, bukan lang itu, owah lan gingsir, berubah dan bergesernya keadaan di lingkungannya. Jadi ini kan lingkungan kita ini setiap hari ada pergerakan, pergeseran, ya kan. Nah, dalam bahasa Jawa manusia menanggapi apa yang ada di depannya. Ya, lingkungannya itu kan manusia selalu untuk tahu kan di depannya. Meskipun dikatakan itu di belakangmu ada sesuatu gitu, kan pasti noleh menghadap ke yang dikatakan orang. Nah, bahasa Jawa di depannya itu berarti kan engarpe. Nah, jadi dengar arep ya. Jadi di situ ya. Jadi kata arep akhirnya menjadi mau kan, diterjemahkan mau. Karena orang itu selalu akan menuju ke depannya kan gitu kan. Jadi di situ. Nah, jadi oleh karena itu jika manusia lebih terpengaruh atau dikalahkan oleh apa yang ada di depannya, maka keadaannya disebut hidupnya dikalahkan oleh karepnya. Nah, yang kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh hawa nafsunya. Ya kan? Nah, sebenarnya bangsa itu akan mudah mengerti kalau semua itu dijelaskan oleh bahasanya sendiri. Penjajah tahu, makanya bahasa sendiri itu dimatikan, diganti dengan bahasa orang lain, ya sehingga akhirnya ilmunya nggak meresam, diganti kan. Nah, jadi harus diajarkan kembali bahasa ini. Nah, saat manusia dikalahkan oleh karepnya, maka pada saat itu gitu ya, timbul kemelekatan. Nah, jadi di situ. Ini kan orang misalnya kalah ya atau senang kan akhirnya punya penilaian-penilaian. Ya kan, kalau aku ini kok kalah. Kalau aku begitu kok menang. Nah, jadi itu timbul kemelekatan. Ya. Nah, ketika pangkal rasa di mata kalah oleh karepnya manusia, maka mata hanya menampung kemelekatan. Nah, mata kita itu sebenarnya kan dari dalam untuk melihat sesuatu demi ya kan kehidupan manusia agar tidak tersesat, agar perjalanannya itu benar-benar sampai pada yang dituju. Tapi kan dalam faktanya tidak demikian. Nah, jadi kemelekatan, menampung kemelekatan. Kalau sudah semakin tebal ya menutupi daya pangkal rasanya. Jadi mata itu tidak sensitif lagi bagi hidupnya ya sang pribadi itu. Itu pula kalau telinga ini sudah menampung kemelekatan, maka tidak sensitif lagi bagi hidupnya sang pribadi itu. Jadi kalau gitu untuk siapa? Ya hanya untuk badan, hanya untuk badan itu sendiri. Padahal badan akan ditinggalkan gitu loh. Jadi di situ kemelekatan akan tetap gandoli. Nah, gitu loh ya. Jadi ada proses yang harus bisa kita pahami dengan baik. Jadi di situ. Jadi kemelekatan hanyalah kekuatan daya panca indera yang menutupi karsa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ditutupi, jadi nggak tahu lagi, ya kan, karsanya Tuhan itu. Makanya kalau orang hidup di dunia ini kan ditanya,
kita ini hidup di dunia ini sebenarnya untuk apa sih, misinya apa? Pada nggak bisa jawab karena sudah tertutupi. Ya. Jadi mestinya kan nggak boleh ketutupan kan, tapi tertutupi semuanya. Ya. Jadi kemelekatan bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia, tetapi sesuatu yang berasal dari luar diri manusia, yaitu kemelekatan. Nah, disinilah kalau kita lihat, ya itu seperti debu yang ditiup angin yang mengenai tubuh manusia yang masih hidup. Jadi kemelekatan itu seperti debu, ya kan, ditiup oleh angin mengenai tubuh manusia, ya kan, yang masih hidup tentunya. Kalau manusianya mati kan nggak bisa merespon. Ya. Nah, ternyata banyak manusia yang merasa nyaman, ya kan, dengan debu yang melekat ke tubuhnya itu. Banyak sekali manusia yang nyaman, ya, dengan debu yang melekat di tubuhnya itu. Semakin memaparkan diri pada debu yang tertiup angin ke dirinya, manusia merasa semakin nyaman dan bahkan semakin ketagihan. Nah, akhirnya apa? Kemelekatan semakin kuat, ya kan? Jadi misalnya, ya kan, kita ini minum kan, minum ini kan ada jenis minuman. Ya mungkin pada mulanya orang minum air tawar saja, bahkan air tawar pun air tawar mentah, ya kan. Terus manusia mulai memahami, wah kok ada orang sakit kalau minum air tawar mentah itu, akhirnya dimasak, ya kan, dididihkan, ya, mendidihkan air supaya untuk bisa diminum. Terus dikasihkan gula, dikasih kopi, dikasih coklat, ya kan. Kalau hanya sebatas, gitu ya, sebatas, ya, menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan di alam ini, yaitu namanya anugerah atau karunia. Tetapi begitu nggak bisa lepas dari apa yang dinikmati, nah itu kemelekatan. Kalau sudah nggak bisa lepas, ya kayak orang misalkan ya mengonsumsi drug ya atau narkoba kan, dia nggak bisa lagi lepas dari narkoba. Ya. Itu kemelekatan. Nah, cuma bedanya narkoba dengan apa ini kemelekatan duniawi itu bedanya cuma satu. Kalau narkoba itu kemelekatannya itu ketagihannya itu disebabkan sudah langsung ya merusak istilahnya fungsi jaring-jaring tubuh ini sehingga merasa jaring-jaring tubuh itu kalau tidak dipenuhi narkoba itu badannya mungkin capek, kesel, gampang geliur dan sebagainya. Jadi terus disuplai lagi kan dengan narkoba, disuplai lagi. Ya, akhirnya gitu kan bisa continue untuk tidak merasa sakit badannya. Tapi tahu-tahu overdosis jadi penyakit mati. Jadi bukan mati secara sadar, mati akibat overdosis. Nah, hal-hal yang sifatnya terjadi di sekitar kita ini ya mirip itu, cuma yang diserang bukan sistem jaringan tubuh jasmani, tapi sistem jaringan batin kita yang diserang itu, gitu loh. Ya, jadi misalnya kan kita lewat mata, mata menjadi senang, akhirnya kita nggak bisa lagi melepaskan apa yang pernah kita lihat itu. Ya, ya kan coba kemarin itu ketika saya datang dari Adia Tawarman sampai di rumah kan saya nyetel kasus pembahasan anak-anak yang memperkosa ya, sesama anak-anak. Maksudnya belum masuk kategori umur dewasa, ya kan? Jadi itu menurut dokter ya yang ahli seksualitas karena anak-anak itu nonton film porno ya akhirnya merusak sistem dopaminnya. Jadi dopamin itu kita semua ada secara alami, tapi itu dirangsang oleh oleh
penglihatannya, sehingga begitu dopamin itu ya dihasilkan dalam jumlah yang istilahnya tidak bisa dibendung oleh tubuh itu sendiri, lah dia merasakan ingin menyalurkan, ingin membuang dopamin itu, ya, untuk meredakan dopamin itu. Nah, jadi makanya terjadi orang untuk memperkosa. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini ada bagian yang dirusak. Nah, jadi kalau misalnya kehidupan kita itu semua kan masuk lewat indera kita ini, tapi kan batin mengolah. Tapi begitu batin ini sudah tidak bisa berfungsi dengan benar, ya kita akan ketagihan terhadap segala hal yang ada di dunia ini. Nah, jadi karena ketagihan, malah nggak akan mau mikir yang rumit-rumit itu. Ya, pokoknya kalau saya lapar ya harus pokoknya kasih makan. Jadi sudah tertutupi, sudah tidak bisa bekerja dengan benar lagi. Nah, semakin kuat ketagihannya terhadap ya, keadaan dunia, ya. Jadi kalau tadi gerak ini keadaan dunia, ya kan, maka akan semakin besar kemelekatannya, semakin tebal kemelekatan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi akhirnya melepasnya harus menyadari dulu siapa diri ini, melepasnya itu. Ya. Jadi tanpa menyadari diri kita ya tidak bisa kita melepas, ya kan? Makanya orang selalu di sana sini ya harus kita bangkitkan kesadaran kita, sadar ya, orang Inggris menyebut ya conscious, ya consciousness, ya kan, macam-macam jadinya, ya kan. Nah, jadi di kita kalau kita sadar itu kan sebenarnya bukan bahasa Jawa, cuma sudah teraplikasikan di dalam kehidupan Jawa. Jadi kalau misalnya diterangkan menggunakan bahasa Jawa, ya mulai bingung. Sadar kok yo, sajane eling, emut kan gitu kan. Tetapi begitu eling emut gak nyantol lagi gitu kan, ya udah sadar aja ya. Jadi pemahaman mengenai diri ini diajarkan sebenarnya ya oleh semua agama yang tentu saja berdasarkan keadaan lingkungan ya hidupnya. Jadi kalau orang bertanya ya kan siapa diri ini, ya tentunya itu semua akan diajarkan oleh filosofi, oleh keyakinan dan sebagainya pada masyarakat masing-masing. Ya. Jadi di situ. Jadi semuanya itu diajarkan ya, oleh agama dan tentunya itu berdasarkan keadaan lingkungan hidupnya. Dalam pandangan Jawa misalnya keadaan di dunia ini harus diisi dengan kerja dan karya yang sesuai dengan karsa yang jati. Namun manusia khususnya yang berpetualang ke wilayah yang lain hanya berusaha mempertahankan kelompoknya. Akhirnya terjadi benturan kepentingan. Ya, jadi misalnya kerajaan Viking, ya, komunitas Viking menyerbu dan sebagainya. Ya kan itu tidak berisi kerja dan karya, tapi hanya untuk mempertahankan kelompok. Ya kan, ketika bangsa dari Asia Utara, ya utaranya Iran, masuk India, ya kan, lah itu kan menjajah ya orang-orang India itu sendiri, ya kan, yang pada waktu itu sudah bisa membangun kota, ya kan, yang disebut Harappa dan Mohenjo-daro, ya kan, porak-porandakan kan. Nah, digantilah dengan segala keinginan orang-orang yang datang itu ya dengan menggunakan
kekuatan, terus mencoba mencampur adukkan ya apa yang diyakini dari negara asalnya dengan yang ada di India kan gitu kan, ditemukan ya kan. Nah, jadi di sini terjadi benturan-benturan kepentingan. Nah, biasanya nanti yang baik yang menang maupun yang kalah, ya akhirnya tidak memiliki konsep untuk apa itu bisa melucuti, ya, melucuti dirinya sendiri agar bisa kembali pulih ya ke diri pribadi yang asal. Karena itu tadi asalnya itu timbul saling apa ini ingin mempertahankan kepentingannya, ingin mempertahankan apa ini kehidupannya, kelompoknya dan sebagainya. Ya. Nah, jika sudah terjadi benturan kepentingan, nah ini kan, maka bukan kerja dan karya yang dilakukan, tapi hanya semangat untuk menyelamatkan kelompok dan akhirnya fokus pada apa yang menyeliputinya. Nah, jadilah kemelekatan, ya kan? Nah, jadi benturan kan datang dari Arab ke sini. Ya. Akhirnya itu bukan fokus pada untuk kemanusiaan, tapi lebih ke kelompok. Ya. Terus ada kemelekatan, ada mendaku. Kita bisa dengar dari apa ini YouTube ya kan, bagaimana orang Islam di Indonesia itu merasa negara Indonesia ini ya miliknya orang Islam. Yang lain-lain itu cuma numpang. Nah, ini kan akibat dari sini. Akibat dari proses ya kan mempertahankan kelompok itu tadi. Jadi kemelekatan yang ada jadi di situ. Ya, bahwa lupa kan dulu itu masuk ke sini itu dari mana dia, ya kan lupa gitu. Nah, disinilah yang harus bisa kita pahami dengan baik. Jadi kita harus mengajak kembali ya, supaya pelan-pelan bisa tidak melekat. Nah, kita dapat melepaskan diri dari kemelekatan dan menyambut. Ya, tadi kan melepaskan diri dari kemelekatan dan menyambut kebebasan. Jika kita mengetahui yang sebenarnya, apa yang melekat pada dirinya. Nah, jadi harus tahu yang melekat pada dirinya. Jadi apa yang melekat pada apa bangsa Indonesia ini? Ya, ini harus dipahami. Kalau yang apa yang melekat ini tidak diketahui, ya nggak bisa kita apa menyambut kebebasan. Melepaskan aja nggak bisa, apalagi menyambut kebebasan. Jadi di situ. Nah, sebagai wacana sih bisa terus namanya wacana. Wacana itu kan sekedar ada ungkapan pemikiran. Tapi fakta kita nggak bisa. Ya. Misalnya ya bangsa kita ini apa selalu terikat misalnya. Oh, dari ini sekarang begini ya kan dulu kita ini bangsa yang primitif setelah masuk ini. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa diri kita sebagai manusia yang ada di ini. Nah, kemelekatan itu tidak terasa loh. Ya namanya kemelekatan kan menutupi yang sejatinya ya. Ada YouTube tentang siapa sebenarnya orang Jawa. Sudah jelas itu urut-urutannya. Tapi akhirnya urutan awalnya itu ya hilang, ketutupan dengan urutan yang berikutnya. Ya, urutan awalnya itu kan setelah diselidiki DNA dengan Pithecanthropus erectus dan Homo erectus yang ada di Jawa, ternyata penduduk Jawa sekarang ini ya kan DNA-nya masih mirip dengan yang sekian juta tahun yang lalu. Nah, itu sebenarnya kunci, ya kan? Tapi menurut pendapat sejarawan dari Eropa, ya kan, itu bangsa orang Jawa ini keturunan Yunan. Loh, padahal yang menjadi bukti itu ya DNA itu, yang DNA asalnya itu. Tapi bisa diporak-porandakan, dibuang oleh ya kepentingan-kepentingan itu namanya oleh kepentingan-kepentingan ya kan
ada yang mengatakan dari India, ya, dan nanti nggak tahu lagi gitu loh. Jadi yang melekat pada dirinya itu jadi nggak tahu gitu. Nah di sini kan harus dipahami, makanya ya, melepaskan diri dari kemelekatan itu sama dengan bukan hanya melepaskan diri pada diri sendiri, tapi terhadap bangsa. Ya. Jadi kalau kita berupaya sendiri aja ya bukan tidak bisa, ya berat setengah mati. Jadi harus yang dibangun itu adalah karakter building bangsa Indonesia ini. Ya, nah, mula-mula harus tumbuh kelompok kan, komunitas. Misalnya komunitas Patmana ini ya akan menjadi khusus komunitas untuk membangun kesadaran diri sebagai orang Indonesia. Misalnya begitu. Ya nanti kalau berkembang baru bisa. Ya, karena kan punya daya, punya kekuatan, akhirnya lewat berbagai tokohnya bisa menyingkirkan pendapat-pendapat asing yang dilontarkan, yang sekarang pada ditelani di negara ini, gitu loh ya. Jadi apa yang melekat itu bukan bersifat universal, ini yang harus diketahui, tetapi bersifat parsial. Misalnya orang yang hidup di daerah padang pasir, pasti secara budaya mengetahui caranya melepaskan debu yang menempel di badannya. Hal ini pasti berbeda dengan orang yang hidup di Jawa yang debunya itu bisa melekat lebih kuat daripada ya debu yang di padang pasir. Karena debunya berasal dari lapisan tanah liat yang lengket. Nah, ini harus diketahui kan. Jadi ini kan kemelekatan terhadap kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. Kenapa semuanya kok dari asing yang dari sendiri kok hilang? Nah, itu bukan berarti tidak ada. Karena itu tadi ditimpuk terus kan, dilekati yang baru, yang baru, yang baru, yang baru gitu kan. Nah itu pelan-pelan harus disadarkan. Ya, kan? Makanya di sini terus timbul pertanyaan. Jadi kalau begitu bagaimana cara melepaskannya? Ya menemukan kembali jati dirinya sebagai orang yang hidup di Nusantara. Tanpa menemukan kembali jati diri sebagai orang hidup di Nusantara nggak bisa. Ya. Apalagi masih parsial. Parsial itu artinya yang Hindu ya harus kita jadi sebagai orang Hindu. Yang Buddha ya kita harus sebagai orang Buddha, nggak bisa. Buddha, Hindu itu datang. Ya kan Islam datang, Kristen datang, Katolik datang. Nah, itu harus bisa menjadi orang Nusantara. Yang pada mulanya itu tidak ada urusannya dengan hal yang datang itu. Semua diterima dengan baik. Nah, makanya pada slide terakhir ya kan ya kita terus bertanya bagaimana kita bisa menyambut kebebasan kalau kita ya tidak bisa melepaskan kemelekatannya gitu kan. Nah, makanya caranya harus mengembalikan suasana kehidupan di Nusantara ini agar kondusif bagi segala macam kepercayaan, keyakinan, agama, budaya yang ada di Nusantara. Jadi ketika orang Islam yang hidup di Indonesia sudah tidak lagi ada benturan kepentingan dengan yang bukan agama Islam, ketika orang Kristen tidak lagi ada benturan dengan orang yang beragama non-Kristen, ketika orang Hindu tidak berbenturan dengan agama yang lain, ya agama hanya dipakai sebagai seperti saya senang kopi jenis ini, itu jenis itu, ya masing-masing orang tahu tempatnya, baru bisa, ya kan? Artinya menyambut kebebasan tidak bisa dilakukan secara individual, tetapi harus ditumbuh kembangkan suasana yang menjamin hidup bersama. Hidup bersama bukan sekedar hidup bertoleransi atau sekadar hidup berdampingan. Nah, sekarang ini kan yang diserukan cuma hidup bertoleransi, hidup berdampingan, tidak bisa. Harus hidup bersama. Ya kan? Ya kayak suami istri gitu hidup bersama. Jadi kita dengan tetangga kita kalau hidup bersama, kita tidak pernah melihat perbedaan keyakinan, kepercayaan dan sebagainya. Kalau tetangga kita itu lagi sakit, ya kewajiban kita menolong sebagai tetangganya. Nah, itu yang namanya hidup bersama, ya kan? Ada orang lapar selama dia di kampung kita sendiri, ya kita harus menolong. Jadi di situ.
tidak lagi mempertanyakan dia agamanya apa, kepercayaannya apa, tidak lagi. Yang jelas ia orang Indonesia yang harus kita tolong. Nah, sifat-sifat ini ya, sengaja akhir-akhir ini dipecah belah oleh ya, agen-agen asing. Nah, kita tidak sadar gitu loh. Jadi agen-agen asing terus memecah belah, ya kan? Nah, sehingga orang tidak menyadari nusantaranya. Ia sadar pada agamanya, tapi tidak sadar tentang rumahnya. Nah, itu kecelakaan nanti kan gitu kan. Ya. Nah, mestinya kan agama apa saja selama rumahnya di namanya Indonesia, ya dia harus bisa hidup sebagai keluarga besar Indonesia. Ya. Nah, ini yang hilang, entah karena lewat partai, entah karena lewat kepentingan golongan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Patmana ini bisa membawa ke ranah ya, ke ranah nasional ya, bahwa bangsa Indonesia itu secara ya kan jati diri satu, walaupun itu kan semua wacana pemikiran dan sebagainya bisa berbeda-beda, tapi itu tidak boleh menjadi penyekat ya antar sesama anak bangsa. Jadi hidup bersama adalah hidup yang dipenuhi. Nah, jadi dikembalikan dari awalnya tadi, dari alam, ya, purwaka tadi. Jadi hidup bersama adalah hidup yang dipenuhi ya, karakter tresno welas asih. Hal ini agar bisa melewati alam wasana lewat marga saraila sehingga kembali ke purwaka. Jadi ini yang harus bisa kita wujudkan secara perlahan namun pasti. Nah, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kojim. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau tulis di chat. Sambil menunggu mungkin saya coba bertanya dulu nih Pak Kojim. Oh iya, monggo. Ya, itu kan tadi siklus kehidupan ya, lingkaran kehidupan. Artinya pada saat manusia itu kehidupannya di bumi ini seperti apapun, dia akan balik lagi ke alam yang tresno welas asih itu. Iya, asal bisa sampai ke sana. Ya itu tadi kan. Asal Kalau bisa ke sana, ya kan itu tadi, orang di Jawa itu juga punya paham kelahiran kembali. Ya. Orang itu akan dilahirkan kembali karena nggak bisa mencapai alam itu. Mungkin kan naik gini kan, nggak kuat kan naik kembali lagi. Jadinya yang di merah itu. Iya, yang di merah itu. Oke, jadi lingkarannya dia bisa jatuh ke bawah gitu lagi ya? Oh iya dong. Maksudnya ya. Kalau dia nggak punya daya untuk. Yang hijau tadi, ya. Tidak punya daya. Yang hijau itu kan sebenarnya saya lambangkan hijau itu seperti tumbuhan yang tumbuh. Ya, kan? Jadi ya akhirnya jatuh ke bumi terus. Kan gitu. Jatuh balik lagi. Kalau bisa sampai ke puncak, itu bisa hidup di bumi, tapi orang yang sudah tahu misinya. Oke. Iya, jadi saya akan hidup di bumi untuk membina misalnya 100.000 orang. Nah, misalnya dia ada misi. Jadi gitu. Oke, baik. Makasih Pak Kojim. Ini Nina raise hand, silahkan Nina. Ya. Kameranya. Kok nggak ada kameranya? Halo. Ada. Oh ya udah. Ada, udah kelihatan. Iya. Silahkan. Estira, temennya Nina. Pak Kojim, saya mau tanya, kalau orang gimana caranya orang melepaskan kemelekatan kalau dia tuh tidak menyadari bahwa dia punya kemelekatan itu, kan matanya nggak bisa lihat, kupingnya nggak bisa mendengar, kan tadi kan katanya ketutup, itu iya Pak? Loh, nah kalau orang nggak menyadari ya nggak bisa, sama dengan orang yang ketagihan drug kan. Kalau dia tidak menyadari ya nggak bisa melepaskan drugnya itu. Orang yang kena narkoba sadar bahwa ini akibat saya minum narkoba, bisa dia mulai mengurangi pelan-pelan. Ya,
Jadi ini contoh ya. Saya punya kakak kandung. Sejak SMA itu perokok berat. Jadi ngerokoknya itu seperti kereta api yang tidak pernah terputus ya. Nah, suatu hari sudah usianya 50 tahunan itu tenggorokannya sakit. Terus dibawa ke dokter. Kenapa ya? Saya kan makan juga normal-normal saja, kok tenggorokannya sakit. Akhirnya setelah didiagnosis oleh dokter THT, semua orang bisa kena tenggorokan tapi macam-macam penyebabnya. Setelah diselidiki, ya, setelah didiagnosis, Anda ini ternyata ya, yang menyebabkan sakit di tenggorokan itu karena Anda merokok. Nah, dokter ini berarti ahli betul. Kakak saya nggak pernah bilang merokoknya gitu. Terus diakui, jadi ya saya ini perokok berat. Nah, jadi Pak kalau ingin sehat, kata si dokter itu, ya akhirnya sehat karena terus memenuhi kan. Bapak harus mengganti dengan permen. Tapi yang gulanya, kadar gulanya itu minim. Supaya nanti bukan gula menjadi penyebab yang lain. Ya, lalu diberikan permen-permen sebangsa pastiles, pokoknya yang fungsi gulanya itu tidak seberapa. Ya. Akhirnya kakak saya itu sadar sendiri. Lah ini nanti saya bisa kecanduan permen. Ya, akhirnya ya sudah tidak perlu permen lagi. Jadi katanya mula-mula pahit, tapi ya sudah karena satu kalau merokok tambah sakit, berbahaya kalau menjadi kanker katanya. Terus permen nanti ketagihan permen juga bisa sebab yang lain. Akhirnya sampai hari ini bukan perokok. Setelah usia 50 tahun. Nah, jadi kita harus memang mendidik orang untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kemelekatannya itu. Apakah itu karena trauma atau karena doktrin? Ya itu harus kita ketahui dulu. Jadi misalnya orang itu kan bisa karena doktrin agama. Ya kan? Sehingga agama bukan lagi sebagai way of life, tapi kemelekatan. Nah, kalau agama sebagai way of life, nggak ada kemelekatan. Ya cuma sadari saja apa sih fungsinya beragama itu, ya agar tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga atau apa, hanya sekedar memahami itu. Nggak jadi kemelekatan. Tapi kalau agama itu doktrin, orang lain kalau tidak sama seperti dia cara beragamanya, ya disebut sesat. Ya itulah kemelekatan gitu. Artinya harus dari dirinya sendiri ya Pak ya, kalau seseorang. Ya, tapi kan bisa konsultasi dari dirinya, tapi bisa konsultasi kan. Kayak tadi contoh narkoba gitu ya Pak ya. Iya. Ya, misalnya kita bilangin udah jangan, tapi kalau dianya merasa nggak perlu melepaskan kemelekatan itu kan ya udah gitu. Nah, iya nggak bisa. Cuma kan orang bisa diajak seperti kita itu seperti jadi konsultannya teman. Bisa. Ya. Jadi hidup ya tentunya tidak orang begitu nggak bisa disalahkan. Cuma bagaimana diketuk, digali, kok bisa ya kamu itu belajar sampai segitunya. Padahal saya ini sudah banyak belajar itu, bisa nyaring itu mana yang bakal jadi beban saya, mana yang nganu. Nah, jadi itu. Tapi kalau langsung, wah kamu salah sih gitu, sama aja kita kan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Wajib. Baik, terima kasih. Mbak Ririn, silahkan. Sudah raise hand, Mbak Adriani Surono. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Pak Koji. Ya, sami-sami. Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terima kasih ya Pak atas presentasinya. Banyak belajar aku dan baru pertama kali aku dengar ada Saraita. Dan mungkin ini ada di luar pertanyaan ya. Aku tadi cukup terkesan dengan penjelasan Saraita. Ternyata Saraita itu tempat penuh tresna, balas asih, dan tempat manusia itu kan di rahim, Pak. Rahim itu kan artinya juga kasih sayang, mungkin ada hubungannya mungkin ya, Pak. Itu
pertanyaan saya adalah yang pertama, melepas kemelekatan tadi Pak Fajir menjelaskan tentang menemukan jati diri kita sesungguhnya. Tapi aku belum dapat secara konkret Pak. Itu kan aku baru menangkap konsepnya, menemukan siapa kita sesungguhnya. Mungkin ada dalam perspektif Jawa, latihan-latihan atau praktek-praktek yang bisa kita lakukan untuk melepaskan diri dari kemelekatan, karena kita ini kan semua, kita ini kan parsial, sehingga kemelekatan itu menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi mungkin dengan beberapa latihan-latihan itu bisa dilepaskan gitu. Pertanyaan yang kedua ini agak terkait sama judul ya. Kemudian judulnya kan melepaskan diri dari kemelekatan dan menyambut kebebasan. Yang aku bayangkan kebebasan itu jadi kita sudah bebas dari kemelekatan. Mungkin karena aku pemahaman saya agak masih sangat terbatas ya tentang Buddha atau segala macam. Mungkin semacam moksa gitu ya. Nah, tadi kehidupan beragama yang di Indonesia ini sekarang ini sedang trending topik lah tentang kebinekaan dan seterusnya gitu ya. Itu di mana-mana topiknya kebinekaan gitu. Apakah mungkin misalnya nanti orang sudah bisa hidup berdampingan, apakah itu artinya kebebasan itu, apakah itu juga otomatis artinya kita sudah tidak melekat lagi? Dua itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Iya, memang kan di perut itu kan setelah jadi. Tapi Tresnowelas AC itu adalah bekal manusia sebelum di perut sampai masuk perut. Jadi sampai masuk, ya kan? Nah, tentunya ketika manusia itu baru dilahirkan, ya kan? Sebenarnya kan meskipun ya orang kan bilang ya sudah bawa karma, oke, nggak jadi masalah itu. Tapi seandainya masyarakat itu tidak memberikan input ya kan yang bisa menghilangkan kedaulatan dirinya, ya, maka karma seberat apapun bisa dipikul oleh orang itu. Ya, makanya ada petani yang berat tapi nggak pernah mengeluh karena dia sadar saja, iya dia ya memang saya hadir ini sebagai petani, ya inilah jalan hidup saya supaya saya bisa kembali pada kehidupan yang lebih baik. Jadi bisa. Ya. Tapi kalau jejalan dari lingkungannya itu terlalu kuat, terus si orang yang dilahirkan itu nggak menemukan, ya kan, pihak lain yang bisa untuk menerangi, ya akhirnya ikut lingkungannya. Nah, sehingga manusia hidup di dunia ini mau tidak mau kita harus mengakui lebih dibentuk oleh lingkungannya, gitu kan. Nah, lingkungan ini kan tergantung apakah itu asal atau lingkungan hasil dari pertemuan dengan budaya lain. Ya kan, misalnya orang Dayak yang hidup di tengah Kalimantan tanpa sentuhan dunia lain, ya lingkungannya lingkungan asal. Kalau itu bisa tidak terjadi kemelekatan. Karena apa? Karena totalitas hidupnya itu akan dijalani sebagai orang Dayak dengan penuh sesuai dengan kodrat lingkungannya. Tapi ketika orang lain masuk, ya kan, terus orang lain itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu lebih baik, lebih itu, nah bisa menggoda kan yang di dalam tadi, ya kan. Akhirnya, ya kan, yang di dalam itu hilanglah sifat semula yang Tresnowelas AC yang berkembang di masyarakatnya itu menjadi konflik-konflik sosial. Ya. Kalau masyarakat masih asli, itu nggak ada konflik sesamanya. Misalnya suku Baduy, ya komunitas Baduy di Banten sana, ya di dalam nggak ada orang bertengkar karena semuanya masih asal gitu. Jadi itu. Nah, kenapa kalau orang sudah di Jakarta ini kok bisa konflik, bisa bela ini, bela itu, nyesatkan ini, nyesatkan itu? Ya karena bertemu dengan berbagai kepentingan dan masing-masing orang tidak menyadari bahwa itu cuma debu yang melekat pada dirinya. Nah, masalahnya di situ.
Kalau orang itu nyadari, oh itu debu, ya udah kan gampang mandi tadi sudah selesai gitu kan. Ya, gampang memaafkan orang, gampang itu. Padahal aslinya kan manusia itu memaafkan tadi kan, ada tresno, ada welas. Nah, welas itu kan salah satu bentuk empati. Empati itu kan ada permaafan. Tanpa ada empati ya manusia nggak bisa memaafkan. Itu kan maunya ya di anu terus ya kan, dijunjung terus gitu ya. Nah, terus apa yang keduanya tadi, Pak? Aku rasa sudah cukup, Pak, tadi udah terwakili jawabannya. Yang kedua? Sudah terjawab tadi karena kan kebebasan. Iya, kebebasan. Bapak kasih contoh ketika misalnya di masyarakat Baduy, karena ketika setiap orang kembali ke jati dirinya, semua di dalam satu society, akhirnya kemelekatan itu jadi hilang. Tapi karena kita kan masyarakat kita nggak kayak gitu, sehingga enggak, karena itu tadi kemelekatan terus gitu. Karena bangsa ini kan pertemuan peraduan berbagai macam kepentingan. Ya. Nah itu. Misalnya saya gambarkan yang lebih besar itu bangsa Jepang. Ya. Sesama bangsa Jepang di negerinya relatif tidak ada persoalan. Ya. Sama dengan saya tadi barusan membaca laporan World Health ya report. Jadi laporan kebahagiaan suatu negara. Jadi negara mana yang paling bahagia ya di dunia ini? Ya, itu ada alasannya. Ya kan, itu nomor 1 kan Finlandia. Ya, jadi pertama orangnya hidup itu merasa nyaman hidup di negaranya itu. Jadi itu. Ya, terus masalah kehidupan, maksudnya bekerja mencari ini itu nggak ada persoalan. Jadi istilahnya penghalang-penghalang kemelekatan ini sudah tidak ada gitu loh. Iya, jadi ya sudah negara menjamin setiap warganya bisa cari pekerjaan ya kan. Terus negara juga menyediakan warganya ya, tidak peduli miskin kaya, ya tidak peduli itu, tapi diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Jadi artinya bagi yang miskin kalau memang sekolahnya pinter gitu loh ya, kewajiban negara yang memberikan ya beasiswa untuk melanjutkan. Terus guru ditempatkan sebagai orang yang sangat dihormati. Nah, gurunya sendiri sudah kemelekatan butuh material. Ya, makanya iya kan, gimana melihat muridnya itu sudah diantar orang tuanya pakai mobilan, gurunya nggak punya mobil. Akhirnya sang guru berusaha kan supaya ya itu tadi kan membentuk debu-debu baru kan. Aku supaya dihargai oleh muridku, cari macam-macam kan. Sehingga tugas gurunya sendiri itu hilang. Tugas gurunya itu sendiri. Nah, karena itu tadi kan habis ngajar di sini ada lagi ngajar. Jadi pembinaan murid tidak lagi jadi perhatian, tapi cari duit yang jadi perhatian. Nah, jadi di situ ya. Jadi kita memang harus ya, terus yang sangat harus dipahami itu tadi, harus berusaha bahwa manusia itu pada hakikatnya sama. Sehingga bisa hidup bersama. Karena sama itu bisa hidup bersama. Tapi sekarang ini yang ada di masyarakat kan tidak. Hidup itu cuma berdampingan. Yang penting aku nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya. Kalau hanya hidup nggak ganggu itu nggak mau tahu. Ya kan? Lah orang yang miskin mau ganggu ya nggak bisa. Karena nggak punya kuasa kan gitu kan. Padahal kalau bersama kasihan ya orang itu kok jatuh sakit. Nah, terus yang punya langsung welas kan gitu kan. Kan dari tresno yang punya jadi welas, nolong yang tidak punya. Jadi di situ. Jadi kalau ada orang sukses nggak iri, bahwa ini perlu saya support supaya keberhasilannya nanti bisa turut untuk memberikan kesejahteraan bagi lingkungannya. Nah, jadi seperti itu. Ya
terus terang saja saya ini sebagai orang Indonesia ya, merasa bangsa ini sudah nggak karu-karuan. Jadi hidup bersama itu sudah selalu manusia itu sama, tapi nyatanya hidup bersama nggak bisa gitu. Jadi terus diukur dengan kamu agamanya apa, kamu kepercayaan, ya susah kalau gitu. Nah, terus apa yang diartikan hidup bersama tadi? Nggak ada gitu. Jadi itu. Nah, memang perlu waktu, makanya tadi selalu saya dorong. Ya semoga Padmana itu bisa memelopori ya. Bagaimana membangun hidup bersama tanpa peduli apapun keyakinan, agama, ras, etnik, apapun pokoknya bisa hidup bersama gitu loh. Jadi itu yang harus gitu. Terima kasih Pak. Sami-sami. Sami-sami ini orang Jawa soalnya. Sami-sami Pak. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Ririn. Ini ada pertanyaan dari chat Pak Kojim, dari Estira lagi. Mau tanya apa bedanya addiction dengan kemelekatan? Loh, addiction itu kan proses. Dari addiction itu bisa terjadi kemelekatan. Kan itu kan. Jadi addiction itu hanya karena proses saja. Nah, kalau sudah addiction itu sudah tidak bisa lagi dipisah, ya sudah kemelekatan namanya, kan gitu kan. Ya. Sama kan orang merokok misalnya pada mulanya, ya kan, hanya sekedar ada rasa kebiasaan, ya kan. Nah, biasanya merokok secara umum tidak menimbulkan addiction karena tidak ada bahan yang ketika di dalam tubuh itu ngubah hormon. Ya. Nah, kalau narkoba ini kan pakai ngubah hormon. Jadi hormon misalnya serotonin, ya, atau hormon endorfin yang membuat orang merasa bahagia itu, ya kan? Nah, itu dengan adanya narkoba itu dirangsang hormon itu. Nah, sehingga ketika tidak dimasuki lagi dengan narkoba, endorfinnya itu drop. Makanya terasa nggak enak lagi di tubuh gitu. Nah, kalau rokok itu paling banter secara normal hanya sampai ketagihan addiction tadi. Jadi itu, tapi bisa dilepas kalau dia sudah ya kayak kakak saya tadi, oh ya ternyata bagi dirinya itu menyebabkan saya bisa dilepas. Jadi di situ. Nah, kalau kan sampai ada rumah ketergantungan obat. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak Kojim. Mbak Estira gimana? Sudah? Iya, sudah. Sudah. Terima kasih Pak Kojim. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Kojim dari Ibu atau Mbak Asni Juwita. Mau tanya, perubahan kehidupan di muka bumi adalah suatu kepastian. Bagaimana agar kita sadar dan mampu melepas kemelekatan? Iya, justru kalau tahu bahwa kita di bumi itu bukan sekedar hidup, tapi punya tujuan. Nah, persoalannya ini kan ketika kita tidak tahu bahwa kita punya tujuan, ya nggak bisa kita melepaskan dari kemelekatan. Jadi di situ tadi harus disadarkan dulu, sebenarnya kita hidup di bumi ini mau kemana, ya kan? Nah, sebenarnya setiap agama ini kan diberikan gambaran, cuma kan akhirnya dipolitisasi. Nah, misalnya dalam agama Islam kan nanti kalau kamu berbuat baik kan gitu kan, kalau berbuat baik ada kata ikhlas, ada kata ihsan, ya kan, kamu akan masuk ke alam sana yang lebih baik. Nah, di titik itu tidak ada persoalan, ya. Itu bisa untuk sarana untuk melepaskan kemelekatan. Tapi kan yang ada bukan di situ, ya kan. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang sama untuk menghantam kelompok lain. Jadi di situ, wah kita nggak ikhlas kalau dia masih tidak ikut kita lah.
Padahal tujuannya harus ikhlas, tapi dia pada titik tertentu nggak ikhlas. Gitu kan. Dia hanya ikhlas kalau orang lainnya pun seperti dirinya. Nah, itu kemelekatan jadinya gitu loh. Padahal seharusnya ya sudah namanya hidup ya. Siapapun nggak tahu kan kalau secara normatif loh, yang normatif, hukum normal bumi. Kita kan nggak tahu kalau dilahirkan jadi suku ini, suku ini, suku ini. Ya kan? Kecuali kalau kita makrifatnya itu sudah tinggi. Ya, sudah itu tadi bisa muter ke garbalukanya lagi. Jadi bisa aku hidup memang punya misi ini. Jadi di situ. Selama itu ya nggak bisa. Jadi tujuan hidup ini minimal harus diketahui dulu sesuai dengan agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi di situ dulu, ya kan? Ya kan misalnya dalam agama Buddha kan tujuannya adalah terbebaskan dari samsara supaya masuk nirwana. Itu dulu dipahami dengan benar, gitu loh. Ya, kalau orang Kristen tujuannya kan ya bersama Bapak yang di surga. Ya, nah itu dulu yang harus dia bukan gitu kan. Ketika tujuan-tujuan itu diabaikan dan lebih terkait dengan apa itu tadi kegiatan kelompok, ya nggak bisa jadinya kemelekatan. Itu yang terjadi di negara kita saat ini. Baik, terima kasih Pak Kojim. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, kalau memang masih ada, bisa raise hand atau tulis di chat. Kalau memang tidak ada, mungkin Pak Kojim bisa berkenan kita hening bersama kira-kira ya 15-20 menit barangkali Pak Kojim. Iya, jadi untuk hening bersama sebenarnya kita bisa hening secara relaksasi bersama. Ya. Jadi apa itu supaya bermanfaat, nah, supaya bermanfaat kan dalam hening itu, maka usahakan ya kan menarik napas dengan perlahan dan betul-betul dirasakan. Ketika napas keluar, tidak usah dikeluarkan. Ya, jadi ketika apa itu secara alami napas itu masuk, itu betul-betul dirasakan masuknya napas. Ketika keluar, betul-betul diperhatikan ya rasa dari napas yang keluar itu. Ketika kita tidak pernah meleng, jadi hanya menyadari masuk dan keluarnya napas, hening otomatis. Ya, karena yang lain-lain nggak masuk, gitu loh. Ya. Nah, persoalannya kan nggak boleh ada lampu menyala kan, kita nggak bisa hening kan. Ya, nah maka apa itu saya ngomando, ya tapi gelapkan semuanya, ya supaya apa ini hanya apa itu hanya suaranya saja yang bisa didengar, komandonya, ya, tapi videonya dimatikan semuanya. Ya. Jadi supaya tidak ada pengaruh, jadi begitu. Lampu-lampu kalau perlu dikurangi, ya, yang seperti itu. Nah, mohon sekarang videonya dimatikan dulu, lampu-lampunya dikurangi, ya, terus baru saya komando, ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, marilah kita dengan kepala sedikit ya kan menunduk, jadi bukan kepala menunduk betul, sedikit merunduk, ya. Tapi tetap tegak lurus ke depan, apa ini tetap tegak lurus tapi sedikit merunduk, dan niatkan untuk mengheningkan diri sedalam-dalamnya. Saya hitung ya sampai 3 kali dari hitungan angka besar, begitu sudah mencapai 1, langsung semuanya menundukkan sedikit saja, ya, sambil pejamkan mata agar tidak tersilau oleh lingkungan, dan Anda diam. Kemudian nanti setelah merunduk, saya komando untuk mulai menarik
napas dan mengeluarkan napasnya secara terpandu. Saya hitung untuk merunduknya dulu. Untuk mulai start heningnya dulu. 3, 2, 1. Silakan hening dulu sejenak. Abaikan apapun, pokoknya hening aja dulu. Sekarang perhatikan napas masuk dan keluar setelah hitungan 3 kali. 3, 2, 1.
selesai. Terima kasih bagi semuanya. Semoga berbahagia para peserta, semoga berbahagia semua makhluk. Terima kasih Pak Kojim. Oke, sekarang kita tutup dengan foto bersama barangkali. Rin, boleh tolong foto bersama. Tolong dibuka kameranya semua. Foto bersama. Pasang senyum yang paling cantik atau paling ganteng. Kasih aba-aba, Rin.